Ada yang berpendapat bahwa saat itu Nabi Zakaria telah berusia 77 tahun atau lebih muda. Pendapat lain menyebutkan 92 tahun. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kita langsung masuk ke ceritanya. Nabi Zakaria adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Jadi, Nabi Zakaria adalah Nabi Bani Israel. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi oleh Allah di usia yang sudah mulai senja, yaitu 90 tahun. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga sejarah beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Nama Nabi Zakaria disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, dan semasa hidupnya Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda yang artinya, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim 4384 dan Ibnu Majah 2141. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nama istrinya ialah Al-Yahbi yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihi salam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria adalah Isya binti Faqud bin Qabil. Nabi Zakaria juga berperan sebagai wali Maryam, yaitu ibu Nabi Isa alaihi salam dan juga ayah dari Nabi Yahya alaihi salam. Al-Quran menyebutkan bahwa istri Imron bernazar anak yang dikandungnya akan menjadi abdi Allah. Dia melahirkan anak perempuan yang dinamai Maryam. Nabi Zakaria kemudian menjadi wali dan pemelihara Maryam. Para ulama memberikan keterangan tambahan terkait ayat tersebut. Disebutkan bahwa Imron dan istrinya bernama Hannah dalam sebagian tradisi sudah berusia lanjut. Saat melihat burung yang memberi makan anaknya, dia berkeinginan memiliki anak dan berdoa pada Allah agar mengabulkan permohonannya. Hannah kemudian mengandung dan dia menazarkan anaknya untuk menjadi abdi di Baitul Maqdis. Namun saat melahirkan ternyata dia melahirkan anak perempuan, padahal hanya anak laki-laki yang bisa menjadi abdi. Namun Allah menerima nazar Hannah dan dia menamai anaknya Maryam. Setelah disapih, Hannah menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Nabi Zakaria menghendaki agar menjadi wali Maryam karena istrinya adalah saudari Hannah. Sebagian menyebutkan bahwa Hannah adalah bibi Isya dari pihak ibu. Dan juga disebutkan Imron atau ayah dari Maryam ini telah meninggal
bahkan sebelum Maryam lahir. Dan Imron adalah seorang alim yang besar di daerah tersebut, membuat para imam yang lain juga menginginkan hak asuh atas Maryam, sehingga diadakanlah undian. Nabi Zakaria dan para imam yang lain mengumpulkan pena mereka masing-masing di sebuah wadah. Kemudian menyuruh seorang anak kecil untuk mengambil salah satu pena. Ternyata pena Nabi Zakaria yang diambil. Namun masih ada ketidakpuasan, sehingga diadakan undian ulang dengan melemparkan pena mereka ke sungai. Pemilik dari pena yang tidak terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, semua pena hanyut kecuali pena milik Nabi Zakaria. Masih ada ketidakpuasan dan diadakan undian ulang. Pemilik dari pena yang terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, hanya pena Nabi Zakaria yang hanyut. Nabi Zakaria kemudian ditetapkan sebagai wali dari Maryam. Al-Quran menyebutkan bahwa saat mengunjungi Maryam di ruang khusus ibadahnya, Nabi Zakaria melihat makanan. Saat ditanya asal makanan ini, Maryam menjawab bahwa itu dari Allah. Kemudian Nabi Zakaria berdoa agar juga dikaruniai keturunan. Para ulama menjelaskan bahwa Maryam mendapatkan buah-buahan yang bukan musimnya sebagai bentuk mukjizat. Nabi Zakaria yang melihat kesolehan Maryam dan karunia Allah yang dikaruniakan padanya menjadi ingin memiliki keturunan sendiri. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Zakaria memohon dengan suara lembut di ruang ibadahnya. Disebutkan pula bahwa dia sudah berusia senja kala itu dan istrinya adalah seorang wanita mandul. Dia mengkhawatirkan kerabatnya sepeninggalnya dan memohon anak yang akan menjadi pewaris keluarga Yakub. Beberapa penafsir menyebutkan Nabi Zakaria khawatir bahwa setelah dirinya meninggal, kerabatnya tidak bisa mengurus dan memandu Bani Israel dengan hukum Allah sebagaimana mestinya, sehingga dia memohon agar dikaruniai anak yang soleh dan berbakti agar bisa melanjutkan tugasnya kelak dan menjadi pewaris spiritualnya. Dalam hukum Musa sendiri dijelaskan bahwa secara hukum kedudukan imam itu diwariskan dari ayah ke putranya di kalangan keturunan Harun. Al-Quran kemudian menjelaskan bahwa setelahnya malaikat datang dan mengabarkan bahwa Nabi Zakaria akan memiliki seorang putra yang bernama Yahya. Nabi Zakaria menanyakan caranya dia memiliki anak, padahal dia sudah berusia senja dan Isya sendiri adalah wanita mandul. Melalui malaikat, Allah menjelaskan bahwa itu adalah hal yang mudah. Nabi Zakaria meminta tanda dan Allah membalas bahwa Nabi Zakaria tidak akan mampu bicara selama 3 hari 3 malam, padahal dia dalam keadaan sehat. Ada yang berpendapat bahwa saat itu Nabi Zakaria telah berusia 77 tahun atau lebih muda.
Pendapat lain menyebutkan 92 tahun. Al-Quran menyatakan bahwa Allah memberi nama anak itu Yahya, dan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan kematian Nabi Zakaria, dan ada beberapa pendapat terkait masalah ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Zakaria melarikan diri dari kejaran kaumnya dan bersembunyi di dalam pohon. Pengejarnya kemudian menggergaji pohon tersebut menjadi dua dan Nabi Zakaria terbunuh. Dijelaskan pula bahwa Nabi Zakaria dibunuh setelah Nabi Yahya dibunuh. Namun, ulama lain menolak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa Nabi Zakaria meninggal karena usia tua dan Nabi yang digergaji di dalam pohon adalah Asy'ya yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Nabi Zakaria. Sebagian umat muslim percaya bahwa Masjid Agung Aleppo dulunya adalah rumah bagi Nabi Zakaria. Selesai sudah cerita kita hari ini. Maaf jika ceritanya berantakan dan kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama. Sumbernya didapatkan dari internet. Maaf ya jika ceritanya sangat singkat. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang anak dari Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Jangan lupa saksikan kisah para nabi dan rasul bersama Ayu dari episode yang lalu, episode selanjutnya, dan episode yang akan tayang. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, dan komen atas saran yang membangun. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.